diwakilkan oleh Bapak Firman Rahmani Azhar SSI MPD selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 18 Grand Wisata. Kepada Pak Firman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari terakhir di bulan Januari 2026, Sabtu 31 Januari, Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga ayah dan bunda sekalian bisa meluangkan waktu, meringankan langkah, datang untuk bersama-sama mendapatkan informasi terkait hasil psikotes yang sudah dilaksanakan. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga insya Allah kita umatnya. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA MPDI. Beliau ini Ketua Bidang Pendidikan, Kepala Bidang Pendidikan di YW Al-Muhajirin, yang menaungi 11 sekolah ayah dan bunda di bawah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin. Jadi dari TK, SD, SMP, dan SMA yang ada di Al-Muhajirin Bekasi, termasuk Madrasah Ibtidaiyah. Dan insya Allah di tahun ajaran baru akan ada Madrasah Sanawiyah, insya Allah, mohon doanya. Kemudian yang kedua yang sama-sama kita hormati, Profesor Dr. Rena Latifah MPSI. Beliau ini guru besar di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat. Selamat datang Prof di kampus Grand Wisata. Kalau Prof Zain ini ayah dan bunda, beliau ini guru besar di PT IKI Jakarta. Kemudian yang ketiga, hadir bersama kita juga Ibu Kepala SMP Islam Al-Azhar 44 Grand Wisata, Ibu Dedeh Kurnia. Kalau saya biasa manggilnya salah terus gitu ya, saya manggilnya Ibu Nia saja, mungkin lebih familiar. Mamah Dedeh mungkin anak-anak mah manggilnya. Kemudian Bapak Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 44 yang paling tinggi bunda. Ini foto-foto terakhir sebelum nanti diamanahkan di Al-Azhar yang lain, Ustaz. Siapa tahu kan, ini kan doa saja ya, boleh kan kita mau berdoa. Bapak Hazi, ini kalau saya ngikutin historisnya beliau, ternyata ibundanya beliau itu adalah guru saya, punya guru BK di SMA 13 Jakarta. Tapi alhamdulillah saya belum pernah ketemu dengan ibunya karena saya anak yang baik ya, alhamdulillah. Kemudian Bapak dan Ibu guru semuanya dari SMP Islam Al-Azhar 44 dan juga SMA Islam Al-Azhar 18 Grand Wisata. Saya Firman Rahmani Azhar per 1 September kemarin ayah dan bunda itu diamanahkan pindah tugas ke sini. Mungkin pertemuan awal tahun ayah dan bunda yang kelas 10 itu bertemunya dengan Ustadz Zulfahri. Beliau sekarang diamanahkan di Sumarekon Bandung, kepala sekolah di sana. Babat alas karena memang menjadi tahun angkatan pertama tahun ini 2006-2027 di sana. Kemudian ayah dan bunda, kami ucapkan kembali selamat datang
di kampus Grand Wisata. Beberapa waktu yang lalu mungkin ruangan ini belum dirapihkan seperti ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yayasan yang sudah berikhtiar dan mengusahakan sehingga semua yang berada di bawah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jaka Permai itu memiliki sarana prasarana yang memang relatif menunjang kegiatan dan membuat murid-murid kita bahagia. Itu kunci utamanya. Yang kedua, ayah dan bunda hari ini pun sudah mendapatkan surat cinta hasil psikotes anak-anak yang sudah dilaksanakan. Nanti kita akan bahas bersama dengan Prof. Rena mengenai strategi dan juga informasinya, terutama teman-teman yang ada di SMA, anak-anak yang ada di SMA. Kami memang berharap besar ayah dan bunda yang di SMP Islam Al-Azhar 44 bisa melanjutkan estafet sekolahnya itu ke Al-Azhar kembali. Tidak harus di SMA Islam Al-Azhar 18. Karena kenapa? Karena kekontinuan, kelanjutan tentang pendidikan dan penerapan agama serta Al-Quran kita insya Allah jadi nggak los. Ini maaf nih Prof. Rena juga Prof. Zen, kita sering melihat kalau di tahun-tahun pertama di SD itu orang tua relatif banyak menitipkan anak-anaknya di SD swasta karena mereka berharap ada pondasi yang kuat untuk melanjutkan atau menanamkan dasarnya terutama di ibadah. Tapi ketika relatif menuju ke jenjang menengah terutama di SMA, kelanjutannya itu diberikan ke negeri. Salah? Enggak. Toh saya juga didikan negeri, Pak Haji juga sama, SMA-nya pun di SMA negeri. Tetapi yang menjadikan kami menjadi sayang adalah ketika ditanya, kenapa ayah dan bunda melanjutkannya ke negeri? Pak Firman, lihat gak baliho yang besar itu, anak-anak keterima di PTN itu sampai dengan ratusan. Akhirnya saya kembali tanya, ini hanya bertanya saja. Ayah dan bunda, di sana satu angkatan itu ada 12 kelas. Satu kelasnya relatif ada 40. 12 dikali 40, 480. Hak eligible-nya sama 40%. Tetapi kenyamanan anak-anak untuk belajar itu tidak dikorbankan. Mohon dipertimbangkan. Yang kedua, kalau dilihat Pak Firman, gambarnya UI, ada tulisannya ITB. Kami kan pengen berharap anak-anak kami pun di sana sama. Ayah dan bunda, kami pun di SMA ini mendapatkan hak yang sama 40%. Tahun 2000 kemarin, 2024, SMA Islam Al-Azhar 18 itu menorehkan 74% anak-anak masuknya di PTN. Kalau itu yang menjadi titik yang disebut sukses. Tahun 2025 kemarin, kakak-kakak angkatan ke-7, kelas 12 angkatan 7, itu menorehkan angka 80% yang masuk ke PTN. Kalau itu menjadi salah satu titik patokan disebut sukses. Tapi bagaimanapun juga kesuksesan itu gimana anak menjalaninya. Kalau anaknya nyaman, ayah bunda juga meninggalkan ketika kerja di luar itu tenang, insya Allah ayah dan bunda akan mendapatkan itu di kampus Al-Azhar Grand Wisata. Insya Allah kami akan menjaga banget itu dengan baik. Ada kekurangan di sana sini, kami akan insya Allah perbaiki. Tapi tadi ayah dan bunda, biarkan anak juga berani untuk memilih dan juga ngobrol secara komunikasi yang efektif. Ayah, bunda, aku ingin kuliahnya di sini. Kenapa? Ayah, bunda, mungkin nanti ada 3 faktor. Ini hemat saya yang bukan sarjana psikologi. Karena saya tuh kuliahnya di Kimia Unpad, S2-nya ngambil pendidikan MIPA. Jadi kalau dekat-dekat Prof. Rena ya pengen bawaannya ya ngomongnya psikologi. Kalau dekat Prof. Zen bawaannya ya ngomongnya pendidikan Islam. Kalau dekat Bunia ini pengennya makan. Karena beliau itu punya restoran di Jababeka. Sedikit promosi ya.
Ayah, punten. Jadi ayah dan bunda, obrolan komunikasi yang paling enak ini anak laki-laki. Khasnya nih kalau di kami gitu ya, anak-anak itu seringnya tawaf nih yang kelas 10. Pelajaran siapa nak? Oh sebentar pak, saya sarapan dulu gitu. Sarapan dulu, kita nggak akan ngomelin karena energi itu dibutuhkan gitu. Sudah nah sarapannya, yuk. Kalau sudah sarapan anak laki-laki kenyang, itu relatif dapat masukan apapun dari bapak ibu guru itu lebih cepat. Kalau anak perempuan mah ada ngelihat bapak ibu guru langsung cerut lari gitu ya. Kalau laki-laki enggak, tenang. Karena tanggung, saya sudah bayar, makanan harus dihabiskan. Tapi nanti jadwalnya mereka dapat makan siang lagi, makan. Itu mungkin anak-anak kita. Jadi sekali lagi, karena keterbatasan ilmu tadi, ayah dan bunda, hari ini kita akan mendengar hasil psikotes untuk anak-anak kelas 9 di SMP 44 dan juga anak-anak kelas 10 di SMA 18 tentang minat, bakat, dan kemampuannya. Bahkan tadi ngobrol dengan Prof. Rena, Mbak, kita akan melayani untuk konsultasinya satu-satu. Nanti sekolah akan memberikan fasilitas, ayah dan bunda mengisi dulu Google Form-nya. Boleh dilaksanakan secara online, bisa dilaksanakan secara offline, tapi terjadwal. Karena Prof. Rena kan bukan ngurusin kita saja. Di bawah Yayasan Wakaf Al-Muhajirin ini, timnya Prof. Rena itu juga sama, akan bertanggung jawab untuk mengcoaching dan juga memberikan arahan untuk anak-anak kita. Sekali lagi, mohon maaf jika dalam penyambutan kami dan juga pelayanan kami untuk kegiatan hari ini kurang maksimal. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu adalah ridho kedua orang tua. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini Allah mudahkan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman yang sudah memberikan sambutan sangat inspiratif sekali, energi luar biasa. Berikutnya sambutan yang kedua dari Bapak Asos Profesor Ahmad Zain Sarmuto MPDI selaku Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jawa Barat. Kepada Bapak Zain kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Prof. Rena, beliau Wakil Dekan dari Fakultas Psikologi UIN Saint Jakarta. Terima kasih Prof. datang. Dari saya khawatir macet, soalnya dari arah sana macet. Nanti saya juga izin duluan karena ini ada kelas juga di kampus hari ini. Yang saya hormati dari berbagai sambutan Kepala Sekolah SMA 18 Pak Firman. Kalau lagi pakai pramuka dipanggil kakak tapi bahaya karena panggilnya Pak Fir, jadi kafir nggak boleh. Kakak Firman katanya, jangan. Yang juga hormati Bu Nia juga sama, lebih panggilan keren lah, Kepala Sekolah SMP 44 Kesana. Juga ada wakil tadi sebutkan Pak Hazik ya, kalau Bapak Ibu perhatikan mirip Pak AHY ya, dari sisi sebelah mana gitu. Jadi kalau ada orang kembaran AHY itu mirip dengan Pak Hazik. Nggak tahu yang miripin Pak Hazik atau Pak AHY beda tipis sedikit ya, nasibnya beda sedikit. Kepala sekolah luar biasa. Dan juga Bapak Ibu Kepala Dewan Guru SMP 44 dan SMA 18. Dan juga ayah bunda yang kami hormati dan kami sayangkan Allah. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam acara penjelasan ya
pemeriksaan hasil dari psikotes putra putrinya. Kami Asrama Muhajirin itu memang sejak beberapa tahun ini itu concern untuk mengembangkan program ini, namanya APSUS, Al Muhajirin Psychological for Sport for Student. Jadi kami dulu di awal-awal pengurusan baru ini, kami harapkan itu ada pendampingan psikolog dan report psikologi sejak TK sampai SMA. Pengalaman kami selama ini, kebetulan saya juga merebut Masjid Al Azhar Jakarta Permai. Di sana kami buka ruang konsultasi psikologi gratis. Yang datang banyak, salah satu dulu ada alumni yang alami depresi, Prof. Alumni depresi cukup akut waktu itu ya, pas pandemi. Saya bilang ke pengurus, coba kami usulkan agar ada pendampingan psikolog. Kalau kita sudah tes dari psikolog dari TK, kesehatan belajar sampai SD, SMP, SMA itu minimal ada report nanti. Jadi recordnya ada di kita sedang membahayakan masuk ke LMS, masuk di raportnya, sehingga di report, kalau selalu ada raport nilai saja, harapan kami ke depan ada report psikologinya. Makanya kami harapkan dari TK, SD, SMP, SMA yang di bawah makan Muhajir itu ada raport, ada report dan psikolog ini. Ini diantara. Kenapa? Karena kami punya tagline di kampus kami ini, di 3 kampus di Al Azhar itu, Islamic School with Digital Learning and International Excellence. Islamic School, kami sering ulang-ulang itu karena declare kami adalah sekolah Islam. Kalau tadi Pak Firman cerita bagaimana dampaknya pendidikan itu, saya dulu pernah cerita, suatu hari kami di Masjid Al Azhar ditelepon oleh seseorang, Pak, pinjam ambulan, tolong jemput jenazah bapak saya di rumah sakit di Galaksi. Baik, siap. Sampai di rumah sakit itu kami telepon, Pak, kami sudah di rumah sakit, bapak di mana? Oh, saya di rumah, tolong ambil jenazah bapak saya di ruang jenazah. Jadi jenazahnya di rumah sakit, yang telepon sudah di rumah. Kalau bapak ibu ngalami itu kira-kira sedih apa senang? Jenazah bapaknya meninggal, ditinggal di rumah sakit, dia pulang ke rumah. Saya bilang nonton, ya Allah, ini kalau saya jadi orang tua saya sedih luar biasa. Kalau orang kampung itu istilah orang meninggal, dan kata dia, Pak, itu di situ ada pembantu saya nanti yang mengarahkan, yang nunjukin di mana siapa jenazahnya, kan? Karena kami tidak hafal. Dia sudah, kami berbaik sangka. Kami pikir ini karena sibuk di rumah mengurusin rumah di rumah. Sampai di rumah, dia hanya bengong-bengong di rumah, nggak ada apa-apain. Akhirnya saya kerahkan tetangganya yang saya kenal, tolong bantu. Saya telusuri anak ini sekolah internasional, dan saya yakin bukan alumni Al Azhar. Karena di Al Azhar diajarkan ada darah janais, mandi jenazah. Maka dulu ada testimoni dari salah satu pembina kami, ketika suaminya meninggal, pembina kami itu kata dosa, wallahi saya bersaksi, anak saya dari TK, SD, SMA di Al Azhar, ketika bapaknya meninggal, dia memandikan dan dia menjadi imam sholatnya. Tentu bangga ya. Jadi kalau testimoni tadi itu saya bilang, ya Allah, ini penyesalan luar biasa pas orang tua. Ketika bapaknya meninggal, boro-boro dilayani jenazahnya, ditinggal Pak di rumah sakit. Mungkin secara sepintas emang udah meninggal, mau ngapain lagi? Tapi justru kebahagiaan kita orang tua, ketika nanti kita sudah meninggal, ada deposito kebaikan anak kita deh, yang masih hidup, kan doa itu mengalir. Nah, maka program kami di Islamic School itu, kami yakin perpaduan kurikulum Al Azhar yang kami kuatkan. Ada APSUS, ada Agent, ada Amika. Kemarin kami baru saja kunjungan ke Telkom Corporate University di Bandung untuk penguatan pembelajaran coding and AI di anak-anak kita semua. Akan didukung penuh oleh PT Telkom. Itu artinya kita tidak main-main, karena pendidikan itu investasi jangka panjang yang saya yakin nanti kalau kita sudah tua dan meninggal akan merasakan deposito itu mengalir doanya atau tidak. Jadi waktu di kasus saya baru meninggal, saya tinggal di rumah sakit, saya sedih betul luar biasa saat itu. Teman-teman yang di lapangan, saat ini kok kami disuruh jemput jenazah, orangnya udah nggak ada orang di sini, yang nunggu hanya pembantunya. Ditinggal tuh ayahnya. Saya kira itu kalau ayah bisa bangun lagi, mungkin marah, dia kurang ajar, gitu kan? Di sekolah mahal kurang negeri, tapi tentu bukan pendidikan agama yang dapatkan. Maka hari ini sekali lagi kami yakinkan
Al-Azhar yang dibawa kami itu ada 3 tagline. Islam is good, Islamnya diperkuat. Nanti untuk bacaan taksinnya kita sudah sedang nanti MOU dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Masih ini salah satu wakil di tim kami. Nanti semua guru-guru akan kami tes, dan jangka waktu ke depan juga murid-muridnya kita standarkan bacaan taksinnya sesuai dengan bacaan tajwid, taksin yang sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Dan Perguruan Tinggi pertama di Indonesia yang punya lisensi adalah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Maka mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan Pak Asik ya, untuk program itu minimal guru-gurunya, nanti baru kepada murid-muridnya, dan mereka menguatkan sekolah Islam. Kemudian digital learning, ya harapan kami semuanya kita sudah mulai digital dalam pembelajarannya, dan ke depan international excellence itu wawasan globalnya luar biasa. Maka dari 3 itu Bapak Ibu, kami punya banyak program unggulan lainnya di samping AMSUS yang hari ini sedang dilakukan. Maka terima kasih program lain yang mendampingi kami ini, karena kami pilih kenapa dari UIN. Satu, secara knowledge keilmuan psikologi dapat. Kedua, ada value dari Islamnya. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau pendekatan kajian psikologi ada pendekatan agama akan punya dampak luar biasa. Anak-anak kita dari kelas 10 nih yang dites. Kelas berapa hari ini? 10. Yang ini kelas 9 dan 10. Bapak Ibu, tahun 2021, 2022, saya ingat betul saya pernah maparin itu di beberapa teman-teman itu hasil laporan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan 2022, berarti Bapak Ibu anaknya waktu masih di SMP. Itu 70% mereka tidak tahu apa yang dipelajari ketika pandemi. Dirilis studi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Artinya ketika pandemi itu ada loss learn, ada loss generasi luar biasa, dan itu problemnya luar biasa. Maka kalau hari kita tes, harapan kami minimal ada rekomendasi apa nanti Bapak Ibu, ada profena diskusi apa yang bisa kita lakukan. Karena harapan kami, kita ini kan orang tua yang nikahnya modal nekat, suka sama suka saja. Padahal ilmu psikologi penting dalam keluarga, ilmu komunikasi penting, ilmu agama penting, ilmu pendidikan penting. Tapi kita seringkali hanya penting ilmu ekonomi saja. Pak Firman kita mau ngelamar istri paling tanya kerja di mana, nggak ditanya punya hafal berapa juz, bisa memahami ilmu psikologi sampai di mana, ilmu komunikasi sampai di mana gitu ya. Artinya kita ini adalah orang tua yang modalnya nekahnya modal nekat, yang penting suka sama suka. Nah, kita hari ini kami fasilitasi tuh yang kaitan dengan psikologi. Ayo monggo, nanti ada diskusi, ada penjelasan, bahkan diberikan kesempatan diskusi lebih jauh. Jika ada ditemukan hasil report dari psikologi ini ada sesuatu yang tanda kutip perlu pendalaman, monggo kami fasilitasi. Dulu psikotes itu hanya untuk penjurusan di kuliah di kelas 11 dan 12. Kami sekarang dari mulai TK sudah stressing tuh TK, SD, SMP, SMA. Karena harapan kami kalau yang masuk di TK kami kemudian lanjut ke SD, lanjut ke SMP, SMA, terekam rekodnya itu nanti pada rapotnya. Sehingga bahwa ibu punya, oh anak saya karakternya ini. Sehingga nanti ajak ngomong, oh kok ajak ngomong susah ya, jangan-jangan anak saya melankolis gitu ya, introvert sehingga susah diajak ngobrol misalnya. Ya, cerita ngomong di rumah. Nah, ada kesempatan hari ini dibuka seluruhnya, Properna akan mendampingi kami, dan mudah-mudahan ke depan akan terus berlanjut Properna ya, sehingga kami ingin dapat dua, ada value ya, knowledge. Dari sisi knowledge, kajian psikologinya dapat, sisi ilmu psikologinya, dan value dari sisi keislamannya. Tentu ini harapan kami bersama. Dan terakhir, kami atau Yayasan mendukung upaya-upaya sekolah untuk mengembangkan ini, termasuk program hari ini Pak Firman dan Bunia. Mudah-mudahan ke depan SMP dan SMA Akhir Wisata ini makin banyak minat yang datang siswanya, sehingga bisa makin menebar kebaikan. Karena saya yakin investasi pendidikan itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Kenapa banyak orang berpilih? Ya, kami cukup prihatin memang. Berapa kali kami diundang di sekolah-sekolah internasional, mereka baru belajar Iqra, baru belajar baca Quran di tingkat SMP dan SMA. Agamanya buat mereka tidak penting. Tapi kami di Al-Azhar, sekali lagi, karena tagline utama kami adalah Islamic School, kami pastikan ya sholatnya, ibadahnya,
tercapai dengan baik, maka titip kami buat kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah dan dewan guru, pastikan terlayani pendidikan pembelajaran putra putri bapak ibu semuanya yang dititipkan, diamanahkan di sini. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan menitipkan putra putrinya di SMP 44 dan SMA 18 Keriwisata. Kami yakin kami akan berusaha maksimal. Yayasan akan terus fasilitas. Tentu ini masih terus mengembangkan. Doakan kami. Harapan kami ini kalau tidak tadi melempar ke samping ini cuma kelihatannya akan makin besar, dan harapan kami kalau tidak ke belakang. Doakan kami mudah-mudahan Allah memudahkan. Ya, di belakang ke lebih enak ke belakang kelihatannya, sehingga nanti ada luas bangunan untuk bisa anak kita lebih nyaman pembelajarannya. Dan nanti minta maaf kalau Frena tidak menemani ya. Ada juga CQ nanti di SMP 8. Kemudian juga ada kegiatan di luar. Kami sekali terima kasih pada Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah hadir, dan salam buat keluarga di rumah. Selamat dari kami. Semoga Bapak Ibu kami doakan dalam kondisi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dan kita semuanya menjadi keluarga besar Al-Azhar Yayasan Wakaf Muhajirin dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, terima kasih Prof atas sambutannya. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, langsung saja kita simak pemaparan hasil pemeriksaan psikologis yang langsung dibawakan oleh Profesor Dr. Rena Latifah MPSI Psikolog. Kepada Prof Rena kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Firman Rahmani Azhar, SSI, MPD, Kepala SMA Islam Al-Azhar 18. Kemudian yang saya hormati Ibu Dede Kurniasi, SE, MPD, Kepala SMP 44, serta Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Muhammad Hazabir, MPD, serta Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, SMP maupun SMA. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Setelah melihat hasil psikotesnya, jadi kurang sehat. Kurang sehat banget. Jangan ya Bapak Ibu, jangan jadi menurunkan semangat Bapak Ibu dalam mengasuh anak. Karena itu adalah kondisi, potensi dan bakat yang dimiliki anak kita. Dan kondisi psikologis yang juga tergambar di pemeriksaan psikologis. Iya, saya sedikit di sini menjelaskan hasil pemeriksaan psikologis ini. Nah, di awal, saya perkenalan sedikit. Saya Rena, dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Widya Jakarta. S1 saya di Universitas Widya Jakarta, Psikologi, S2 di Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Indonesia, dan S3 di Universitas Pajajaran, program studi S3 Psikologi. Kemudian menjadi guru besar di tahun 2000 berapa ya? Oh, coba saya. Tadi usia saya 41 tahun. Jadi saya masih termasuk guru besar yang muda sih Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan. Selain dosen saya juga praktisi psikolog. Saya praktek di rumah sakit dan di Pertamina Patrakan Niaga ya, sebagai karyawan di sana. Serta ada juga praktek di Ciputat dan kampus juga. Kemudian untuk kesempatan kali ini kami diminta untuk melakukan pemeriksaan psikologis kepada siswa-siswi yang berada di bawah Yayasan Al-Muhajirin ya. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dari yang situ Pertama, Jakarta Utara, dan di Grand Wisata. Nah, ini adalah penjelasan di Grand Wisata untuk SMP dan SMA yang terakhir. Lisensi sebelumnya sudah selesai, tinggal yang TK dan SD. Nah, SMP SMA artinya sudah selesai dilaksanakan sampai pemeriksaan psikologi.
identifikasi juga bagaimana kondisi kesehatan mental siswa-siswi di sekolah ini gitu. Kemudian juga nanti kita bisa melihat bagaimana sikap belajarnya, bagaimana motivasi dan lain sebagainya. Nah, pemeriksaan psikologis ini adalah proses assessment itu pengukuran, kemudian dimulai dilakukan oleh psikolog menggunakan tes bambu terus ada, kemudian ada idealnya sih harusnya wawancara, tapi kami lengkapi dengan kuesioner, isi langsung oleh siswa-siswi, sehingga hasil yang Bapak Ibu lihat itu misalnya IPA IPS itu juga sudah kami cross check dengan minatnya anak-anak saat mengisi kuesioner tersebut. Jadi misalnya di kuesioner tersebut ada pertanyaan tentang nilai yang terendah, nilai yang terkecil, mata pelajaran yang disukai, yang tidak disukai, kemudian prestasi di bidang khusus ada dan atau tidak, inginnya IPA atau IPS, ingin menjadi apa, karir ke depannya, itu kami tanyakan. Nah, kalaupun misalnya nanti ada perbedaan, misalnya saya pengennya IPA, memang ada yang menulis IPA, tapi itu kami sarankan tetap IPS, karena kondisi misalnya secara intelijensinya tidak memenuhi, artinya kasihan kalau dia dipaksakan di IPA, ya misalnya gitu. Tapi ada juga misalnya dia intelijensinya 90 atau mungkin 90, itu boleh juga misalnya, karena anak saya mau masuk ke dinasan, itu boleh juga nanti kita diskusikan masuk IPA atau tidak, terutama akan disuggest atau boleh kita rekomendasikan apabila sikap belajarnya baik, motivasi belajarnya termasuk anak yang private. Jadi kita ada identifikasi ada private itu artinya dia semangat untuk menuju yang tertinggi, sikap belajar konsentrasinya baik, anaknya tanggung jawab, kemudian gejala kecemasannya nggak ada, stresnya nggak ada, gejala depresi nggak ada, yang kesehatan mentalnya baik, itu boleh nanti bekerja sama dengan guru, kita bisa bantu dia untuk mengembangkan potensinya anak barangkali. Jangan-jangan kalau dia dites dalam kondisi yang lebih baik, hasilnya juga bisa lebih baik. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya, oh ini hasilnya beda, sebelumnya tinggi, terus sekarang lebih rendah. Memang hasil tes itu dipengaruhi oleh alat tes yang digunakan. Ya Bapak Ibu, pada pemeriksaan yang kita lakukan ini, alat tesnya memang sedikit kompleks, ada 9 subtes untuk menilai potensi intelijensi dan bakatnya, sehingga pada beberapa anak ini belum terbiasa gitu ya. Tapi ini standar internasional alat tesnya. Nah kemudian juga misalnya karena faktor dia saat itu kemarinnya baru habis tanding, terus kalah, nah udah keluarnya jadi nggak menyelesaikan dengan serius. Jadi kan berburu joget ya Bapak Ibu, kalau hasilnya kurang memuaskan Bapak Ibu, bisa di cross check dulu apakah dia mengalami kondisi tertentu yang berat sehingga dia Allah-Allahan kerjainnya gitu. Jadi kalau dia kerjainnya benar serius tapi hasilnya segitu, nah itu baru bisa sangat betul memprediksi potensi dia. Tapi kalau ternyata ada kondisi khusus, misal pagi-paginya baru dengar ibu dan ayahnya ribut misalnya, udah tuh dia langsung ngeblank, yang diisi kosong-kosong, itu sangat mungkin. Boleh juga kita tes ulang, itu sangat mungkin, boleh kita fasilitasi ya kalau misalnya kurang yakin gitu. Tapi ada juga yang tes ulang, hasilnya sama itu juga ada. Jadi memang artinya kita fleksibel untuk misalnya merubah Bapak Ibu seperti apa gitu ya, dari hasil yang sudah ada. Nah pemeriksaan psikologis ini untuk memahami kemampuan belajar, karakter kepribadian, kondisi emosi dan sosial. Jadi karakter dan kondisi emosi dan sosial ini juga menunjang prestasi, menunjang proses belajar. Jadi kalau kita sudah tahu gimana karakternya, oh ternyata karakternya cuek, sensitif lagi misalnya, jadi susah kasih tahunya misalnya ya. Nah itu kan mempengaruhi cara dia belajar, mempengaruhi dia mau belajar takut apa enggak gitu ya. Jadi ini semua dinamika psikologis. Kalau kita bahas tentang psikologis adalah bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasa, bagaimana dia berperilaku, itu psikologis. Jadi semua aspek psikologis ini kita ukur, kita nilai ya Bapak Ibu.
dia kapabilitasnya nggak mencukupi misalnya kasihan gitu. Nah kemudian di sini karena juga adalah faktor masa transisi atau masa remaja itu penting dicek secara berkala terutama kondisi kesehatan mentalnya. Karena mereka sedang berubah dari anak-anak, nggak bisa dibilang anak-anak lagi gitu ya, menuju masa dewasa, tapi nggak bisa dibilang dewasa. Nah itu akhirnya bingung buat mereka. Dia nggak jelas gitu mana hormon yang berfluktuasi, mana paparan media sangat tinggi gitu ya, apa informasi banyak, tapi dia bingung dan overwhelmed gitu atau kewalahan dengan semua itu. Akhirnya itu yang membuat dia akhirnya motivasinya rendah, kerjanya main gadget terus. Gadget itu sebenarnya adiksi gadget itu bisa jadi karena pelarian ya pelarian, stres, gak mau menghadapi masalah yang real misalnya gitu. Game misalnya itu juga bisa kecanduan game misalnya. Nah ini fase transisi beban akademiknya juga meningkat. Kelas 3 tentu penting untuk diperiksa karena beban akademik meningkat. Dia mau masuk sekolah SMA misalnya punya cita-cita ke SMA favorit kan gitu ya. Kemudian juga di sini kalau yang SMA kelas 1 juga akan menjelang ke penjurusan IPA IPS gitu ya. Nah kemudian sehingga tidak hanya memerlukan kesiapan kognitif, tapi juga kita perlu cekal di kondisi emosionalnya, kondisi psikologis lainnya, sikap belajar. Karena apabila terjadi ketidaksesuaian dalam belajar, apabila terjadi ketidaksesuaian jalur belajar, ini nggak ada ini ya, apa namanya merah-merahnya, ya poin oke nggak bisa tadi. Ya oke, masalah poin tadi oke. Nah jadi ketidaksesuaian jalur belajar bisa beresiko menimbulkan stres, ya stres, demotivasi sehingga prestasinya kurang optimal. Nah ini ada kasus di SMA dulunya ya. Jadi intelijensinya di atas rata-rata cerdas, tapi prestasinya tidak lebih jelek. Itu juga sangat mungkin terjadi. Nah ternyata ada kondisi masalah keluarga gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau berprestasi. Atau ada juga anak-anak cerdas itu mereka nggak tertantang, merasa tidak tertantang. Jadi nggak mau merasa guru-gurunya kurang banyak ngasih materi yang menantang, gitu-gitu aja. Ada juga anak yang bilang apa namanya ini soal-soalnya kayaknya terlalu mudah misalnya gitu. Jadi itu nanti teridentifikasi kan sebenarnya dia perlu proses belajar yang seperti apa. Itu artinya menjadi masukan bagi kami ya dari pihak yayasan juga kita akan membuat intervensi yang sesuai. Oh berarti untuk anak-anak yang sangat cerdas mereka butuh tantangan, butuh dikasih soal-soal belajar yang lebih kompleks. Karena kalau biasa-biasa aja dia jadi punya persepsi ini kan soalnya kalau aku nggak belajar belum bisa buat dia. Jadi artinya itu soal belum bisa membedakan mana orang yang belajar sama yang nggak belajar. Jadi itu jadi masukan gitu, jadi catatan gitu. Nah itu pentingnya dilakukan pemeriksaan tadi. Kemudian pemeriksaannya ini dilakukan untuk membantu mengenai proses belajar, identifikasi area yang butuh pengembangan. Jadi jika Bapak Ibu melihat ada area yang rendah, misalnya dalam hal hitungan kurang, nah itu jangan langsung dulu ya Pak ya. Bukan berarti dia rendah, tapi bahasanya adalah butuh pengembangan istilahnya. Ya, jadi kita lebih positif, optimis, anak kita tuh masih bisa dikembangkan. Semuanya orang dewasa juga sangat bisa untuk masih bisa dikembangkan ya Bapak Ibu. Dengan intervensi yang tepat. Kemudian juga strategi belajarnya tadi disesuaikan. Ini maksudnya juga sama tadi menilai kemampuan kognitif, emosi sosial, sudah saya jelaskan. Nah, ini bagaimana orang tua membaca hasil psikotes anak ya. Hasil adalah potret kondisi saat ini bukan label permanen. Jadi jangan sampai label wah apa cuma dua rata-rata ini bisa gitu ya. Dan atau misalnya borderline gitu, kamu gimana sih dia mau malu aja misalnya dia jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kita harus belajar menerima kondisi anak kita apa adanya. Ingat tadi masih bisa dikembangkan. Karena ternyata nggak ada yang perempuannya itu adalah anak-anak yang ibaratnya kalau kami mengkategorisasinya bisa debil, imbisil, idiot itu nggak ada. Di sini nggak ada. Artinya masih bisa dikembangkan. Kalau yang kategori itu tadi itu biasanya
gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya semangat atau optimisme ya, bahwa anak-anak Bapak Ibu jika diintervensi dengan tepat itu hasilnya baik ya. Kemudian perbedaan profil anak adalah hal yang wajar, jangan dilihat sebagai apalagi dibandingkan dengan kakak atau adiknya dan bandingnya di depan dia. Itu sakit Bapak Ibu bisa trauma. Anak-anak biasanya laporan ke psikolog, mereka capek, mereka merasa tidak berharga kalau ayah ibunya membandingkan dengan saudaranya atau dengan sahabatnya di sekolah. Kok nggak bisa sih kayak si A misalnya gitu? Kok anaknya ibu itu lebih bagus misalnya gitu? Jadi itu apa ya, harus hati-hati ya, jangan sampai terucap seperti itu. Kemudian jadi fokus utamanya adalah kekuatan dan strategi pengembangannya ya, bukan perbandingan, dan peran orang tua adalah pendamping bukan sebagai penentu tunggal ya. Jadi itu haknya dari anak ya, anak si dia yang akan ini masa depan gitu. Nah manfaatnya adalah tapi orang tua harus mendampingi, harus mengarahkan, penting gitu ya. Nah si anak juga bisa mengenali potensi diri, bisa tahu minatnya kemana, dan bisa mengetahui strategi belajar efektif. Sekolah juga bisa mengetahui strategi belajar, meminimalkan resiko tidak sesuai jurusan. Tidak sesuai jurusan itu maksudnya adalah misalnya tadi ya IPA, saya masuk IPA, padahal intelijensinya misalnya kurang, sikap belajarnya juga buruk, konsentrasinya rendah, banyak gangguan kecemasan, ada gejala depresi, ada gejala stres, kemudian karakternya juga sensitif. Nah, kita paksain dia ke IPA. Itu sangat perlu usaha besar untuk mendampingi dia terus-menerus atau mendampingi itu lebih banyak gitu ya. Karena agak sulit kalau kondisinya sudah seperti itu. Tapi tadi kalau misalnya mungkin intelijensinya masih kurang, tapi aspek lainnya bagus, itu boleh kita coba dorong. Apalagi kalau minatnya juga sangat ingin jadi IPA, pengen jadi arsitek misalnya gitu, pengen jadi apapun yang misalnya ada di IPA gitu ya. Jadi itu juga penting. Satu lagi Bapak Ibu, tidak berarti IPA itu hanya untuk anak-anak yang cerdas saja. Ya artinya tadi kan ada kesempatan untuk anak-anak yang masih perlu dikembangkan lagi, yang kurang, tapi dia perlu pendampingan khusus, belajarnya harus individual lagi, itu boleh. Dan juga sebaliknya di sisi lain, IPS itu bukan untuk anak yang kurang saja. Banyak anak-anak yang intelijensinya tinggi maunya IPS, nah itu jangan dipaksa mereka untuk IPA. Mereka mau jadi ahli hukum, ya. Mereka mau jadi ahli diplomat, mereka mau jadi ahli sejarah, mereka mau jadi masuk ke political science misalnya gitu. Dukung, itu dukung saya. Walaupun kita lihat intelijensinya 124, 130, itu gak apa-apa. Nah itu akan lebih sukses nanti anaknya ya Bapak Ibu. Karena IPS itu bukan melulu untuk anak yang kurang gitu ya secara akademis, bukan. Justru kalau misalnya kita kasih kesempatan anak-anak yang cerdas di IPS, mereka tuh bisa sangat berkembang gitu ya. Jadi kemampuan leadershipnya berkembang, kemampuan sosialnya itu berkembang gitu ya. Jadi harus ditinjau dari segala aspek tadi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kita perlu memahami, jangan punya mindset bahwa IPS itu tidak lebih baik daripada IPA ya. Jadi kita punya mindset IPA atau IPS ini sekarang sama aja, yang penting adalah anaknya belajar atau tidak, anaknya minat atau tidak di bidang itu gitu ya. Jangan pernah mengecilkan IPS gitu. Walaupun memang mindset kita lagi kalau IPA suatu saat kamu berubah pikiran, kamu bisa gitu ya, kemana aja jurusannya gitu. Tapi kalau dari sekarang udah punya visi yang jelas, itu lebih baik lagi tentunya gitu ya, ditariknya dari sekarang. Atau mungkin kita merasa gini, di IPA itu kenapa orang tua atau kita itu cenderung punya persepsi IPA lebih baik karena
pengen jadi guru karena dia nggak kuat sebenarnya. Jadi dia akan dipaksakan. Dia waktu itu lihat situasi dan kondisinya. Oh ya, hasil yang ada di tangan Bapak Ibu juga bukan menjadi satu-satunya rujukan kebijakan dari sekolah. Nanti saat IPA IPS itu adalah dinilai dari nilai juga, nilai sekolah, nilai rapor. Ya, nanti pertimbangan itu. Kalau misalnya nilai rapornya tidak memungkinkan, biasanya nanti ada diskusi atau apa yang bisa disarankan. Jadi yang penting Bapak Ibu komunikasi saja, apapun keinginan orang tua, gitu ya, komunikasi dengan pihak sekolah. Karena ada juga misalnya yang kemarin anaknya itu disarankannya IPS, tapi dia mau masuk sekolah dari NASA itu ngomong ya Bapak Ibu ke guru BK, nanti diskusi. Kira-kira kita lihat dia memungkinkan atau enggak dimasuk ke negeri di NASA itu biasanya harus IPA gitu. Jadi nanti kita evaluasi ulang, kita cek sebenarnya dia bisa data di NASA. Itu nanti hasil komunikasi dengan kami akhirnya orang tua menganggap bahwa oh ya udah berarti anak saya kalau sudah di NASA kayaknya benar itu ada juga kayak gitu, tapi ada juga yang akhirnya oke kami siap mendampingi anak ini selama 1 tahun ke depan untuk dia masuk ke NASA dengan potensi yang dia sebenarnya kurang, tapi anak ini aspek lainnya bagus, karakternya bagus, saya tahu, saya semangat juga nih jadi orang tua, saya yakin dia bisa, kami siap mendampingi. Nah itu boleh juga akhirnya dia dijadikan IPA gitu. Ya jadi ngomong aja sama guru BK pertama. Jadi kalau terjadi guru BK nya nggak. Nah kemudian untuk orang tua tadi sudah disampaikan. Pada buku tersebut
Jadi kan tadi saya juga udah spill sedikit ya. Jadi minat itu lebih bisa mendorong dia untuk mencapai tujuan. Jadi ada anak misalnya yang berbakat main piano, tapi dia nggak minat main piano, mau nggak dia jadi berprestasi? Orang nggak suka, dipaksa kayak gimana juga nggak suka, nggak mau gitu. Jadi minat. Nah, PR pendidikan adalah bagaimana sebenarnya membuat pelajaran itu bisa diminati oleh anak-anak gitu. Dan kita juga mungkin harus cari misalnya cara belajar atau mungkin dia nggak suka karena gurunya, jadi harus cari guru yang lebih meningkatkan minat dia, lebih detail ya. Terus juga kalau dia nggak tertarik dengan cara fasilitas belajarnya, jadi kita tuh bisa kita intervensi. Tapi kalau potensi intelijensi kan seringkali sudah terbentuk dengan baik gitu ya, sudah ada tanaman itu kalau ada faktor genetik, faktor hamil gitu, ada fisiologis kalau sudah jadi profesional. Nah, kalau minat bisa dikembangkan. Nah, tadi sudah dijelaskan IQ ini tidak harus IPA, IQ apa namanya tidak berarti jadi adalah yang ambil dari semua ya. Nah, saat yang mengikuti IPA adalah saatnya yang minimal rata-rata gitu ya. Kemudian kemampuan numeriknya memadai gitu. Kemudian ini juga toleransi pada materi kompleks ya, dan toleransinya enggak gitu. Karena nanti materinya kompleks kalau gitu. Ini mengapa yang sangat penting karena minat adalah motor penggerak pembelajaran. Ya, minat itu bisa meningkatkan ketekunan. Kalau dia minat, dia pasti tekun gitu ya. Pego-pego itu kalau kerja kalau minat, pegolak gitu. Jadi minat itu penting gitu. Kemudian juga membantu kerjaan data kerja ya. Kayak tadi IQ tinggi tuh tapi minatnya buat IPS, maka bisa disarankan IPS ya untuk kemudian. Nah ini sebuah rekomendasi tadi bukan hanya soal IQ tapi juga ada ability, interest, personality. Nah orang tua dan sekolah bekerja sama mendampingi supaya siswa dapat berkembang dengan baik dan dia nyaman, happy gitu ya, tidak tertekan itu penting. Karena zaman sekarang katanya generasi apa? Strawberry, kelihatannya segar, fresh, dipencet, lembek, katanya mereka generasi strawberry gitu. Jadi hati-hati mereka juga ada kata-kata yang dalam lirik katanya jadi sensitif gitu ya waktu itu. Nah, peran orang tua tentu mendukung proses belajar, membangun komunikasi terbuka ya Bapak Ibu, luangkan waktu untuk melihat gimana kondisi anaknya di kamar ya, jangan sampai bisa kalau anaknya udah silet-silet, oh nggak usah silet, self-harm itu lagi ngetren mereka lihat di TikTok loh ibu-ibu, katanya dengan melihat itu bisa mengurangi rasa sakit atau bisa apa ya, mengalihkan rasa sakit kehidupan ini kan. Jadi hati-hati, pantau terus, jangan sampai cuek sama anak, ya dipantau, dilihat kebutuhan makannya. Jadi kita nggak cuma kasih duit aja, tapi harus dilihat kebutuhan makannya, terutama kebutuhan psikisnya lebih baik aja ya. Kemudian juga bagaimana memperkuat motivasi, misalnya memberi penghargaan gitu ya. Jangan dicuekin kalau anaknya berprestasi, jangan dicuekin kalau anaknya nilainya bagus gitu ya. Ya pokoknya sebenarnya kasih pujian, kasih makan siang yang enak, gitu. Udah seneng sih anak-anak, tapi jangan dicuekin. Karena ada kondisi di mana itu ada pasien saya, dia tuh berprestasi tujuan cuma pengen dibilang keren oleh bapaknya, tapi bapaknya nggak pernah memuji. Nah, kita evaluasi Bapak Ibu yang nggak suka memuji, tolong sedikit-sedikit dipuji ya, karena dia pasti senang kalau dipuji. Kemudian pantau kesehatan emosional, oh iya mereka itu sudah apa balik ya, sudah apa puber. Nah kalau sudah puber ini bapak-bapak tolong bicara dengan anak laki-lakinya ya, jangan sampai salah. Sex education-nya gimana tuh ya, silakan dibuka pembicaraan ke situ karena bisa jadi mereka menjadi pecandu pornografi misalnya, atau melakukan perilaku seksual beresiko. Nah, itu harus ngobrol dengan bapak anak laki-laki
sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk termen pertama, kami silakan untuk yang penanya, silakan pada ayat muda untuk menunjukkan nama dari siapa, silakan disebutkan yang mau bertanya terkait tadi paparan dari Prof. Rena. Kalau bisa langsung bertanya terkait hasil progres dari Kanada. Ya, silakan. Bagaimana cara komunikasi di sana tanpa memberikan respon yang terlalu Boleh disebutkan ini dari Kanada siapa? saya dari ibunya sama saya. Terus kalau misalnya ibunya misalnya kita paksakan ke Jepang itu, gimana cara komunikasinya biar anaknya tidak terlalu Terima kasih. Ya, berikutnya dari silakan. Izin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya Ibu dari Gereja Alfi kelas 9C terkait dengan hasil ini ya tes potensi anak. Mungkin memang setelah saya baca sekilas ternyata memang ada keterkaitannya. Saat ini anak saya itu biasa aja kalau di untuk hal belajar. Saya masukin Bible, iya, karena khawatir tidak bisa mengikuti teman-temannya karena dia bukan anak yang eksak banget gitu ya. Tapi memang ketertarikan yang ketertarikannya itu dia lebih sering meminta saya untuk aku maunya masuk DKV, TB gitu. Terus dan dia memang lebih suka hal-hal yang sifatnya seni. Terus jadi kalau ada lomba poster, alhamdulillah dia selalu dapat juara di sekolah. Jadi saya lihat, saya cek YouTube-nya atau apapun, itu dia senang sekali dengan hal yang berbaru, animasi, gambar gitu. Terus pas dari saya lihat, loh kok nyambung ya ternyata gitu. Tapi saya selalu menekankan ke dia bahwa yang namanya mata pelajaran semua itu ada abang rahasia. Itu nggak apa-apa nggak jago, tapi harus kamu lewati gitu. Karena di setiap level manapun akan selalu ketemu yang namanya matematika, saya bilang fisika. Tapi saya pribadi memang tidak punya tips untuk dia harus apa gitu. Dan saat ini memang prestasi di luar sekolahnya itu sudah bersifat sepatu roda. Dia memang lebih jadi juara nasionalnya di situ. Jadi saya apakah saya salah gitu sebagai orang tua menyikapi bahwa saya bersikap nggak apa-apa kamu nggak jago eksak gitu. Tapi yang penting kamu sudah punya target apa yang akan kamu kejar. Mungkin apa saya salah ya sebagai orang tua gitu. Agak-agak khawatir ini semuanya kan semua level untuk eksak ya enggak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dulu ya Pak. Saya lupa. Tanyanya bagus ya, Ibu. Ibu siapa? Ya, tadi menanyakan tentang bagaimana caranya mengajarkan anak-anak gitu ya. Baik, kita sih memang kalau dalam psikologi itu sebenarnya IQ itu sebenarnya tidak terlalu jauh gitu ya. Kenaikan
dan itu biasanya hasilnya sama, jadi rentangnya. Jadi kalau misalnya memang kita rata-rata, nanti tes lagi juga sama yang paling possible kalau tesnya sama itu dia rata-rata juga gitu. Mungkin paling tinggi misalnya 8 poin atau rendah 8 poin tapi masih ada rentang yang sama. Jadi artinya kita perlu menerima aja, pertama menerima kondisinya seperti itu. Tapi juga kita juga bisa mengusahakan sebenarnya untuk dia walaupun IQ-nya rata-rata, tapi bukan berarti dia nggak bisa bagus misalnya di matematika atau sains gitu. Jadi di pelajarannya aja sih yang harus ada pelatihan dan bimbingan. Gitu. Jadi itu yang akan jadi modal. Karena IQ rata-rata itu sebenarnya udah jadi modal, dia bisa mencapai apapun gitu. Makanya tadi kan disampaikan usaha dia untuk misalnya mengejar misalnya sampai Korea itu agak sulit, nggak akan bisa gitu. Karena itu udah kayak terdiri gitu di apa namanya di potensinya itu sudah seperti itu udah dari sejak pagi ya. Makanya kan kalau ibu hamil itu penting makan protein, mungkin ibu yang ada IQ-nya jenius atau cerdas bisa dinilai juga secara genetik atau secara ini ya apa asupan gizi, asupan protein itu harus sangat diutamakan. Karena kalau lagi hamil tuh semua apapun tetap harus makan gitu kan, nggak boleh dimanja-manja karena tujuannya itu tujuannya supaya si anak ini asupan gizinya terlalu dengan baik gitu. Jadi itu tapi juga tidak perbuatan yang hati gitu ya. Anak ibu tetap bisa berprestasi gitu dengan cara latihan, banyak latihan. Jadi latihannya harus diperbanyak. Kalau sekiranya misalnya kebutuhan dan kayak anak-anak yang mau masuk tes NASA, dia biasanya akan karena sendiri tuh caranya latihan resiko tes seperti apa itu boleh gitu. Walaupun secara itu resiko dites lagi biasanya ada ulang dia ada di level yang sama mirip gitu biasanya. Tapi suruhnya bawaan. Ya artinya bisa diupayakan untuk berkembang bisa, tapi kita tidak bisa berharap banyak karena itu sudah ya bahwa ada genetik dan faktor kelahiran itu sudah terbentuk. Tapi bisa dikembangkan dari kita optimisnya dan dia tetap bisa berprestasi. Nah, namun dengan anak kita, jadi prestasi itu boleh didorong sesuai dengan minat anak apa yang dia enjoy. Tapi kita juga nggak boleh push juga sih, maksudnya nilainya itu setidaknya aman ya. Kalau misalnya dia nilainya di bawah, lalu kita perlu bilang ke dia itu kan tanggung jawab dia belajar walaupun itu matematika gitu. Tapi kalau ada latihan sampai dari di level aman aja gitu. Karena kan dia gimana kan kita penting buat kehidupan semua barang semua produk ya walaupun mungkin tadi kita nggak bisa memaksakannya untuk maksimal dari S1 kita udah nggak apa-apa gitu sampai di level aman aja. Nah itu juga misalnya dia nggak bisa nyampe level aman juga nggak apa-apa, tapi kita harus katakan kepada dia jangan sampai turun terus gitu. Sebenarnya jangan turun terus, kita nggak tahu itu di situ aja. Jadi akhirnya kalau masalah gila, tapi kita nggak bisa lulus. Seorang anak itu nggak boleh kita sikapnya lulus atau diberawat itu nggak bisa. Apakah kalau ada pola asuh itu ada permisif ya, ada demokratis, ada otoriter ya. Yang permisif itu yang dibelah kebebasan dan lulus. Nggak bisa nanti ini anaknya jadi jelek kelakuannya atau perilakunya. Karena anak-anak itu perlu diatur, harus ada rules ya, aturan. Tapi tidak dengan cara otoriter tadi. Rules itu harus dikasihnya dengan cara komunikasi. Kita menerapkan aturan ini ya, nah ini. Coba mana yang berat, mana yang bisa dikompromikan. Tapi ada aturan. Anak-anak itu harus dipatuhi karena mereka masih kecil. Orangnya belum kayak kita yang udah kompleks cara berpikirnya, paham konsekuensi mereka pengalamannya masih sedikit. Jadi harus diatur begitu. Jangan bebas ya, ibu-ibu jangan bebas-bebas karena masih anak kecil itu dia
Jadi sampai misalnya ada ibu tanya tuh jaga banget sih gitu, kalau itu ternyata sebenarnya itu didikan yang benar, dia nggak mau anaknya seenaknya kalau dibuat sesuatu itu bukan bukan cara yang appropriate atau cara yang tepat gitu ya untuk mengingat sesuatu, misalnya itu harus diatur. Jadi lagi karena kita mengandung pengasuhan kita kan itu seperti apa, gitu ya. Berarti terjawab saya, jadi sekali lagi apa pokoknya tetap butuh, tapi juga dipantau ya, jangan lus pokoknya. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana? Sudah siapa sama bukan baik? Ada lagi yang mau bertanya? Ini dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro atas penjelasan. Saya ingin menanyakan kecil dari kemungkinan orang tua dari anak itu ya di 9A. Baik Ibu tadi Ibu sempat sampaikan kaitan dengan generasi strawberry ya. Hal ini juga memang menjadi suatu kekhawatiran sebagai orang tua untuk saat ini. Nah, karena kebetulan seperti anaknya saya, itu kalau ditanya ada masalah sekolah itu nggak cerita, susah untuk terbuka gitu dalam arti bahwa menceritakan aku kegiatannya di sekolah karena oke aja gitu kan. Kadang-kadang sekarang ini agak susah ya Bu diajak, walaupun kita sudah berupaya gimana mancing itu tetap aja agak susah untuk mereka menunjukkan, tapi sepertinya tidak terlalu terbuka apapun gitu ya. Walaupun dalam arti kita mencoba komunikasi itu dua arah. Mungkin Ibu bisa memberikan tips kepada kami orang tua Ibu untuk seperti apa untuk terkait dengan emosional. Ini agak berat buat kami ya, apalagi saya orang tua bekerja. Jadi waktu itu kami ketemunya di malam hari dengan pagi sudah berangkat. Jadi terkadang menjadi pikiran kami orang tua seperti apa pola komunikasi yang tepat ke anak masa muda begitu kan. Masa muda seperti ini tepatnya untuk bisa memotivasi mereka untuk bisa berprestasi ataupun mereka untuk berkegiatan yang positif gitu. Itu mungkin dari saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bunda Radit dari kelas 9A. Mau langsung dijawab apa kita langsung jawab? Sebentar. Untuk silakan. Barangkali jawabannya bisa menjawab yang akan bertanya juga. Ya, itu pertanyaan itu bagus sekali, tapi itu ya emosi ya. Pertama, kita perlu koneksi. Koneksi apa sih? Koneksi artinya kita perlu misalnya melihat dari pagi aja dari pagi, gimana kondisinya, apakah ada perbedaan dengan hari sebelumnya. Itu dipantaunya kayak gitu. Karena artinya tiba-tiba si anak ini emosinya lagi kacau, ternyata pagi hari itu dia nggak mau bangun atau nggak mau sekolah. Nah, ada kondisi yang buruk gitu
tentang ibu juga bisa curhat tentang terjadi benchmarknya akhirnya bukan untuk membebani dia, tapi ingin melihat dia udah bisa belum sih berpikir dewasa atau perspektif ke kehidupan real, ke kehidupan sosial ekonomi gitu, atau ngomongin postingan IG tentang siapa anak sekarang misalnya nggak suka tuh ngomongin siapa Mahdil, Prabowo gitu ya, dibahas banget sama mereka yang ada di Instagram aja, yang ada di sosial media mereka gitu. Jadi di sosial media pun lagi rame apa gitu, yang ringan-ringan, jadi kita tahu perspektif dia gimana. Nah dari situ bisa kelihatan tuh, oh tadi di sekolah itu pada cerita tentang ini politik Indonesia gimana. Nah jadi itu bisa kelihatan gimana
mereka tuh internalisasi pertengkaran itu ke dirinya. Jadi hati-hati sih bisa mungkin tidak bertengkar, tapi kalau sudah ada pertengkaran, kalau sudah terjadi reach anaknya ya, dia tanyakan gimana persepsi dia, apa yang dia rasakan, gitu, supaya dia minta maaf, gitu, supaya dievaluasi juga supaya gimana tidak tertekan ke sana misalnya. Nah, itu penting banget. Ada yang trauma anak-anak ini ya, mungkin kejadian itu sudah lama ternyata masih trauma juga ada di sana. Jadi emosi itu sangat berhubungan dengan fisik, tapi juga sangat berhubungan bagaimana lingkungan dia support atau enggak. Ada sih lebih banyak ibunya, lebih banyak fluktuasinya, sama perasaan-perasaan dia ke lawan jenis gitu ya, itu kan bingung ke dia. Aku suka, tapi nggak boleh pacaran, gitu. Jadi kita harus ngobrol, ya Bapak Ibu luangkan. Tapi yang paksa untuk dia ngomong banyak dulu kalau tidak terbiasa. Tapi kalau karena terbiasa ngobrol, biasanya sih keluar aja yang kalir dan sebagainya bisa. Terima kasih Prof. Jadi sudah terjawab ya. Silakan mungkin. Ya dari sebutkan dari orang tua siapa dan kelas berapa? Saya dari orang tua murid Akbar kelas 9C. 9D. Jadi Prof, kadang-kadang mungkin dari segi IQ cukup, tapi kadang-kadang IQ itu cukup karena dasar emosionalnya terganggu. Dia tentu akan mengerti dari mempengaruhi dari nilai pelajaran. Nah itu caranya gimana ya? Kadang-kadang saya kadang-kadang IQ bagus itu memang emosional emosional kurang, itu pasti bisa jelek. Nah apakah emosional itu atau tidak bisa olah? Kadang-kadang ya itu IQ tinggi tapi emosionalnya jelek ya, hasil rapor itu jelek. Nah apakah bisa mengarahkan emosional atau gimana dari dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Orang tua Akbar dan kelas 9B. Satu lagi yang silakan. Sudah disebutkan dari orang tua siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu dan Pak Mamun. Saya orang tua dari Aziza, kelas 9C, dan saya dengan aku awalnya sebagai orang tua. Lalu itu Aziza tetap yang tes itu 13.000 dan hasil sama ini sih nggak ada beda memang ya. Tapi yang saya khawatirkan bagaimana saya itu menyikapi emosional ya untuk menghadapi tes ada stabil gitu, jadi nggak terlalu jauh. Apalagi kan insya Allah ini proses psikotes untuk keperluan SMA. Jadi saya minta lihat dari Prof bagaimana saya menyikapi anak ini agar dia stabil emosinya, jadi saat mengerjakan psikotes tidak keadaan tenang dan enak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Bunda Adirza 9C. Langsung Prof. Baik, pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Mungkin saya jawab yang tadi dulu ya Pak, yang pertama agak banyak jawab. Yang kedua itu kalau persiapan sebelum psikotes itu harus secara logika dulu ya, apa pentingnya psikotes ini. Dia harus masuk dulu ke logiknya. Dia merasa penting nggak? Kalau dia merasa penting nanti dia termotivasi gitu. Jadi misalnya psikotes ini adalah jalan untuk kamu masuk ke SMA itu gitu ya. Ada jalan lain misalnya gitu ya. Jadi kalau bisa dia tahu ini penting, maka dia termotivasi biasanya. Nah itu dia harus pakai logik itu. Nah kemudian kedua supaya emosinya stabil menghadapi tes adalah mungkin persiapkan sebelum hari satu itu justru jangan belajar. Ya.
agak susah untuk melihat aktif. Tapi ada faktor lain yaitu bluncur. Bluncur itu adalah stimulasi dari lingkungan, ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang potensi intelijensinya saat lahir tuh kelihatannya tuh rendah banget misalnya, tapi sejak kecil diterapi gitu ya, diterapi kemudian stimulasi lingkungan banyak dan banyak pendampingan, dia bisa berkembang optimal gitu. Tapi optimalnya di level dia gitu. Nah, begitu juga
lagi yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ibu, saya dari mamanya Linda Yu kelas 10. Yang saya mau tanyakan mengenai emosi dan kesehatan mental. Kalau dilihat dari penilaian ini kan sesuai dengan yang diinginkan Yu, jadi menurut saya sudah cukup ya. Untuk emosi di sini, kalau tingkat ke depresi normal, kecemasan normal, tetapi untuk gejala stres berat. Nah, yang saya mau tanyakan kalau dilihat dari karakter si Taeyun yang selalu easy going, masa bodoh, ya kan? Terus apa ya, cuek, tapi sedikit introvertnya ada. Nah, saya selalu menilai ini anak tuh terlalu masa bodoh. Saya pikir seperti itu kan. Saya khawatir juga kalau masa bodoh itu kan nggak bagus. Tapi di sini ada keterangan indikasi gejalanya stres, ya kan. Memang saya selalu melihat, kenapa saya bilang khawatir kalau masa bodoh, karena kalau abangnya kan anxiety-nya ada, ya kan. Kalau maunya sempurna kalau sekolah. Nah ini adiknya itu selalu bilang, ya abang ya, nggak usah stres, ngapain sih mikirin, gitu kan. Tipenya dia seperti itu. Tetapi yang saya mau tanyakan, apakah manusia itu ada dua kepribadian gitu? Karena kalau melihat kesehariannya dia masa bodoh, tapi setelah ada penilaian gejala stres berat. Nah, apakah anak ini bisa menutupi hal yang negatifnya itu dengan baik sehingga orang tua tidak tahu? Ya. Terus yang poinnya itu memang ini kan dia salah satu atlet juga ya kan. Nah, mungkin apakah karena dia seorang atlet ada tingkat stresnya ketika turnamen atau apa, tetapi kita sebagai orang tua tidak menekankan kamu harus menang, kamu harus juara, tetapi mungkin ada posisi dia punya kepribadian yang ya aku harus gitu, padahal kita santai sebagai orang tua gitu. Takutnya di kedepannya dia bisa menutupi stresnya itu
ada salah gaul atau apa gitu, apalagi SMA berarti ya. Nah itu yang harus selalu diobrolin dengan si anak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir ya, Ayunda. Mohon maaf sekali lagi karena waktu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Ayunda yang sudah bertanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Menas. Baik, itu saja mungkin pada hari ini terkait dengan sosialisasi hasil psikotes yang merupakan hasil psikotes yang didapatkan oleh Anda baik dari kelas 9 atau dari kelas 10 bisa bermanfaat.